Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat toh? Pasti sehat, sehat luar biasa. Gimana? Masih ingat sama Bapak? Oke. Saya ucapkan selamat untuk adik-adik ya yang telah terpilih untuk mewakili masing-masing sekolah. Adik-adik adalah anak-anak yang hebat. Adik-adik adalah anak-anak yang hebat. Eh, Pesan Bapak jangan malu-malu. Nanti di sana itu banyak sekali teman-temannya dari sekolahan-sekolahan lain. Campur jadi satu. Tapi adik-adik tidak boleh minder. Adik-adik tidak boleh malu. Apa yang adik-adik telah dapatkan, apa yang adik-adik telah pahami, apa yang adik-adik telah mengerti, sampaikan. Gitu ya. Kalau ditanya, jangan malu-malu. Angkat tangan. Kalau kurang mengerti, bertanya langsung, angkat tangan, bertanya. Tidak apa-apa. Nanti di sana itu kita saling bersaudara. Jadi nggak ada istilahnya bersaing apa, nggak ada. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah malu, harus pede. Nah, gitu ya. Di sana nanti kita menimba ilmu lagi bersama ibu-ibu dan bapak-bapak dari Dinas Kesehatan Kota. Gitu. Coba Bapak tanya, kira-kira yang kemarin Bapak keliling-keliling-keliling itu masih ingat atau sudah lupa semua? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti dipelajari lagi, dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, gitu ya. Dan sekilas adik-adik perlu perlu pahami. Kita sharing ya, Dek. Apa sih? Ini sekilas saja kita mereview lagi kemarin setelah kita puter-puter. Apa sih sebenarnya UKS itu? Kalau usaha kesehatan sekolah itu kan kepanjangannya ya. Usaha kesehatan sekolah itu kepanjangannya. Kalau begitu ditanya apa itu UKS? Jadi UKS adalah eh, usaha bersama, lintas program, lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengubah pola perilaku hidup sehat bagi anak-anak sekolah. Nah, itu UKS. So, jangan lupa ya. Nanti ditanya, siapa yang sudah paham UKS? Angkat tangan. Nggak usah malu, ya. Angkat tangan. Gitu ya. Berarti tujuannya ini apa? Kalau begitu UKS, tujuannya yaitu ya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dengan derajat kesehatan meningkat, otomatis prestasi adik-adik akan meningkat pula. Itu tujuannya. Oke? Nah, kalau begitu dengan apa? Dengan cara apa Pak UKS itu bekerja? Oke, jadi program pokok UKS itu ada 3 adik-adik. Yang pertama, apa kemarin namanya? Ya, 3 program pokok UKS ada 3 disebut dengan ini Trias UKS. Oke. Lambangnya segitiga seperti ini. Oke. Trias UKS terdiri dari 1. Ya, pendidikan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan. 3. Pembinaan lingkungan sehat. Oke. Pendidikan kesehatan. Pelayanan kesehatan.
Yang kedua adalah pembinaan lingkungan sehat. Lalu lambangnya seperti ini, lambang UKS ini yang di atas Bapak. Ya, segitiga ada lingkarannya berwarna hijau. Segitiga sama sisi ini melambangkan ada 3 program pokok UKS. Tadi apa? Trias UKS, pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sehat. Itu kok ada lingkarannya, Pak, yang di tengah itu. Oke. Yang lingkaran itu menunjukkan apa? Bahwa ada kesinambungan antara lintas program dan lintas sektor untuk menjalankan program UKS ini. Gitu ya. Pak, lintas program itu seperti apa? Lintas sektor seperti apa? Lintas sektor itu seperti Bapak kan di Puskesmas. Lalu ibu guru, bapak guru itu di sekolahan. Bapak datang, ibu guru juga melakukan pembinaan, itu namanya lintas sektoral. Gitu ya. Kalau lintas program, misalkan Bapak datang, lalu Bapak minta tolong sama program misalkan kesehatan jiwa. Saya minta tolong. Nah, itu namanya saya bekerja sama secara lintas program. Gitu adik-adik ya. Untuk mengerti aja, nggak apa-apa ya. Lalu, apa tujuan goal UKS? Perlu diingat adik-adik, 8 goal UKS. Apa coba? Ayo. Ini 1. Ya, dilarang merokok. Yang kedua, ini yang di atas. Ya, 1, 2, 3. Lah yang nomor 6 ini adik-adik, kan ini kecacingan. Ini yang adik-adik bisa yang dilakukan di sekolahan, tingkat sekolah dasar. Oke? Jadi mulai dari kekerasan, tidak pergaulan bebas, narkoba, lalu yang nomor 6 ini apa? Kecacingan, lalu ada anemia, lalu yang terakhir ini ada hepatitis B. Itu semuanya adalah 8 goal UKS. Oke. Lalu Tiwisada sendiri. Lah, adik-adik ini disebut Tiwisada. Nama lainnya Tiwisada adalah dokter kecil. Apa itu? Iya, pinter. Jadi dokter kecil itu adalah, atau Tiwisada itu adalah kader kesehatan untuk anak-anak sekolah tingkat dasar. Mantep, wis pinter semuanya ya. Tugasnya apa? Ya, bener. Jadi tugasnya adalah 1. Ikut serta menciptakan, mewujudkan lingkungan sekolah sehat dengan menjalankan 3 program pokok UKS. Apa itu 3 program pokok UKS? Tadi kita bahas satu-satu. Pendidikan, kesehatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kader Tiwisada? Ya, betul. Memberikan edukasi, memberikan informasi tentang kesehatan. Kepada siapa? Kepada teman. Contoh informasi kesehatan, PHBS, pola perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan. Sudah hafal langkah-langkahnya? Dipelajari loh ya, yang di buku hijau dibaca-baca ya. Langkah-langkahnya harus urut tuh. Lalu yang kedua, kayak tidak merokok di rumah, harus sarapan, makan sayur, tidak boleh jajan sembarangan, gitu ya. Terus aktivitasnya yang bagus, olahraga, itu PHBS. Ya, itu di pendidikan, adik-adik memberikan informasi. Kalau di pelayanan kesehatan, Tiwisada ngapain? Bener. Adik-adik bisa melakukan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Preventif. Adik-adik Tiwisada membantu, misalkan kan setiap tahun dari Puskesmas ada screening kesehatan untuk adik-adik kelas 1 nih. Lah adik-adik ini bantu, misalkan
bantu nimbang, bantu ngukur tinggi badan, gitu ya. Itu masuk di preventif. Promotif tadi yang memberikan penyuluhan, itu promotif atau pencegahan. Kuratif, kalau kuratif misalkan kemarin kan kita belajar bersama tentang P3K toh dan P3P toh. Oke, P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. P3P pertolongan pertama pada penyakit. Kalau ada yang temannya jatuh babras langsung diramut dibawa ke UKS, itu kuratif. P3P, kalau ada temannya kemarin yang diare, langkah awalnya dikasih oralit. Oralit nggak ada, adik-adik sudah bisa membuat oralit sendiri. Itu kuratif. Gitu ya. Mudah toh? Rehabilitatif. Kemarin setelah dilakukan screening ditemukan yang pandangannya kurang jelas, ada minusnya. Itu ditaruh di bangku paling depan. Itu namanya kuratif. Tugasnya mudah toh? Itu yang pelayanan. Lalu yang pembinaan lingkungan sehat. Contoh, adik-adik ikut serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat toh. Contohnya apa? Adik-adik menjadi pengawas tanaman toga. Jadi tanah-tanah yang kosong di sekolahan ditanduri toga sebagai pengawas. Adik-adik ikut serta dalam pengawasan sekolah bebas jentik atau jumantik. Lalu yang ketiga, adik-adik melakukan pengawasan misalkan pengelolaan limbah. Dipisah tuh sampahnya. Oh, ini sampah kering, ini sampah basah. Adik-adik ikut menjadi pengawas. Lalu misalkan adik-adik ikut serta dalam pengawas kantin sehat di sekolah. Itu masuk di pembinaan lingkungan sehat. Oke? Baiklah. Jadi itu tadi adik-adik pesan Bapak 1, jangan malu-malu. Misalkan di sana nanti banyak sekali anak, banyak sekali orang, tapi saat ditanya angkat tangan. Gitu ya. Jangan takut, jangan minder. Apapun yang adik-adik peroleh, apapun yang adik-adik mengerti, ungkapkan. Nggak usah takut. Oke, di sana semuanya kakak-kakaknya baik-baik. Gitu ya, nggak usah takut. Langsung angkat tangan. Kalau ditanya apa tugas Tiwisada, angkat tangan. Apa itu Tiwisada, angkat tangan. Gitu ya, pinter. Dah, saya ucapkan sekali lagi selamat untuk adik-adik. Adik-adik adalah terhebat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.